Semangat pagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, ketemu lagi channel Ica. Saya akan lanjutkan pembahasan 10 soal latihan untuk persiapan uji pengetahuan pendidikan profesi guru pada mata pelajaran IPA. Sebelum video ini saya sudah membahas 100 soal kepribadian, kemudian 30 soal pedagogi, dan 30 soal profesional. Jika Bapak Ibu Guru belum melihat, saya rekomendasikan linknya di atas, silahkan dibuka dan dilihat. Kemudian, bagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar yang membutuhkan file soal yang saya bahas pada video ini, Bapak Ibu Guru bisa download pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video saya. Sebelumnya, saya minta Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan nanti setelah selesai melihat, Bapak Ibu Guru share atau bagikan di media sosial sehingga teman-teman yang lain yang sedang mempersiapkan untuk mengikuti uji pengetahuan PPG juga dapat melihat video ini dan mendapatkan manfaatnya. Kita mulai paket 1 profesional IPA 4. Nomor 1, Reno sedang mengamati sebuah papan petunjuk jalan yang terletak 100 meter, tetapi tampak kabur. Kemudian Reno mendekati papan petunjuk jalan tersebut sampai terlihat jelas pada jarak 20 meter. Pernyataan yang benar tentang peristiwa yang dialami Reno adalah, jadi di sini Reno melihat pada jarak 100 meter itu kabur, tetapi terlihat jelas pada jarak 20 meter. Artinya Reno menderita rabun jauh karena pada jarak 100 meter sudah tampak kabur. Dari kelima opsi, jawaban yang tepat, yang benar, sesuai dengan peristiwa yang dialami Reno adalah yang A. Reno mengalami cacat mata presbiopi, di mana maksimal penglihatan atau titik jauhnya adalah pada jarak 20 meter. Soal nomor 2, tubuh memerlukan sejumlah elektrolit untuk proses-proses dalam tubuh seperti ion Cl negatif yang membantu proses pencernaan, ion Na positif, dan K positif yang membantu dalam pompa ionik termasuk fungsi saraf, Mg2 positif yang berperan dalam pembentukan energi dan produksi DNA atau RNA. Pernyataan berikut yang menunjukkan sifat-sifat larutan elektrolit adalah: pernyataan 1 memiliki muatan positif dan negatif, pernyataan 2 menghantarkan arus listrik, pernyataan 3 dalam keadaan terlarut atau leburan terdiri atas ion-ion yaitu ion positif dan ion negatif, pernyataan 4 terdiri dari atom-atom unsur logam dan non-logam. Nah, pernyataan yang menunjukkan sifat larutan elektrolit dari pernyataan 1-4, opsi yang benar menurut saya adalah yang E, 1, 2, 3, 4, semua pernyataan 1-4 itu benar atau menunjukkan sifat-sifat larutan elektrolit. Soal nomor 3, zat-zat aditif pada makanan dan minuman seperti tartrazin, aspartam, dan asam benzoat diketahui dapat memicu perilaku yang tidak normal, asma, hiperaktif pada anak, dan mutagen. Meskipun demikian, industri-industri makanan bahkan masyarakat tetap memilih menggunakan zat-zat aditif berbahaya tersebut. Berikut ini adalah alasan yang paling tepat terhadap penggunaan zat-zat berbahaya tersebut adalah: dari kelima opsi, jawaban yang sesuai dengan pertanyaan soal yaitu alasan yang paling tepat terhadap penggunaan zat berbahaya, meskipun sudah diketahui bahwa zat-zat itu dapat memicu perilaku yang tidak normal dan sebagainya. Dari kelima opsi yang benar menurut saya, yang E, semua jawaban benar. Kita lihat opsi A, zat aditif buatan lebih murah dan efisien. Nah, keadaan yang lebih murah dan efisien ini memicu industri-industri makanan tetap menggunakan zat-zat aditif berbahaya. Kemudian B, memberi efek yang signifikan pada makanan dan minuman. Efek signifikan atau efek yang kuat ini yang menjadi penyebab tetap digunakannya zat aditif berbahaya. Karena efek yang signifikan ini, maka biaya produksinya otomatis akan lebih murah. Kemudian yang C, sesuai selera konsumen. Nah, kenyataan bahwa makanan yang mengandung zat aditif berbahaya itu dirasakan lebih enak oleh konsumen atau sesuai selera konsumen, ini yang menyebabkan industri makanan tetap menggunakan zat aditif berbahaya. Kemudian, karena murah, efeknya signifikan dan sesuai selera konsumen, sudah jelas pasti dia
lebih menguntungkan. Maka itu jawaban dari alasan yang tepat itu yang E, semua jawaban benar. Soal nomor 4, manusia mendapatkan energi dari makanan, seperti karbohidrat dan lemak melalui proses metabolisme dalam sel. Berikut adalah perubahan bentuk energi pada manusia yang benar. Dari kelima opsi, jawaban yang tepat menurut saya yang C, energi kimia diubah menjadi energi panas dan energi mekanik. Energi kimia ini didapatkan dari makanan, kemudian melalui proses metabolisme akan dihasilkan atau diubah menjadi energi panas. Di sini untuk menjaga suhu tubuh agar tetap normal, kemudian energi mekanik yang digunakan sebagai energi untuk manusia beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 5, pernyataan berikut yang benar tentang transformasi energi yang terjadi pada proses fotosintesis adalah, dari kelima opsi, jawaban yang tepat menurut saya yang A, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Soal nomor 6, struktur jaringan tumbuhan telah banyak mengilhami berbagai teknologi. Manakah di antara pilihan berikut ini yang benar tentang teknologi dan struktur tumbuhan yang mengilhaminya? Dari kelima opsi, jawaban yang benar menurut saya itu yang E. Kota mengambang Lilliput Ecopolis terinspirasi dari struktur daun teratai. Untuk opsi A sampai D, Bapak Ibu Guru silakan berliterasi secara mandiri. Untuk opsi D ini ada di soal pada video yang sebelumnya, Teater Esplanade terinspirasi dari bentuk buah durian ya. Untuk A sampai C bisa berliterasi sendiri. Soal nomor 7. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga menggunakan larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai sesampai di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa hancur. Di sini hewannya adalah ubur-ubur dalam keadaan hancur. Menurut Anda, mengapa hal itu bisa terjadi? Dari kelima opsi, jawaban yang tepat menurut saya yang D. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. Karena formalinnya 40%, maka dari itu ubur-uburnya hancur. Nah, soal ini ada di video saya yang sebelumnya. Jadi, untuk penggunaan formalin itu sebaiknya maksimal adalah 4%. Kemudian untuk penggunaan alkohol, maksimal adalah 70%. Pada formalin, jika penggunaannya lebih dari 4%, maka hewan tersebut akan hancur. Soal nomor 8. Manakah tanaman air yang paling tepat digunakan dalam rakitan percobaan Ingenhousz pada fotosintesis? Dari kelima opsi, jawaban yang tepat itu yang B, Hydrilla verticillata. Soal nomor 9, disediakan gambar glowfish atau ikan bercahaya. Nah, glowfish atau ikan bercahaya ini sebagai bioindikator, memiliki kemampuan secara genetik yang dapat mendeteksi polusi dan tingkat bahan kimia estrogenik, yakni bahan kimia serupa estrogen alami yang memiliki efek sebagai pengganggu endokrin pada sistem reproduksi vertebrata. Penelitian glowfish tersebut melakukan rekayasa pada tingkat organisasi kehidupan apa? Yang ditanya adalah rekayasa pada tingkat organisasi apa? Di soal di sini dijelaskan bahwa ikan glowfish dapat mendeteksi polusi dan tingkat bahan kimia estrogenik, yakni bahan kimia serupa estrogen alami yang memiliki efek sebagai pengganggu endokrin pada sistem reproduksi vertebrata. Maka penelitian glowfish ini melakukan rekayasa pada tingkat organisasi kehidupan sistem organ, di mana sistem organ yang dimaksud adalah sistem reproduksi. Soal terakhir nomor 10. Salah satu kendala yang umum terjadi pada tanaman generatif yaitu sangat sedikit atau tidak ada biji yang dihasilkan oleh tanaman generatif serta tidak mempunyai endosperm seperti dapat kita lihat pada biji anggrek. Teknologi alternatif perkembangbiakan vegetatif untuk menghasilkan kendala ini dikenal dengan
Di soal dijelaskan untuk tanaman generatif yang sangat sedikit atau tidak ada biji, serta tidak mempunyai endosperm, alternatif perkembangbiakan vegetatifnya adalah dari kelima opsi, jawaban yang tepat itu C, kultur jaringan. Ya, demikian Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, pembahasan 10 soal profesional IPA. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, serta tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan atau notifikasi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.